Halo Sobat Adsense, salam pintar. Bersama saya Kak Alex, tutor biologi adsense.id. Dalam video kali ini, kita akan membahas materi mengenai sistem gerak. Sobat Adsense, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai sistem rangka, khususnya yang terakhir saya katakan di video sebelumnya, yaitu faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan tulang. Nah, faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan tulang, teman-teman pasti alami di kehidupan sehari-hari, ya kan ya? Misalkan dengan usia yang sama, nah teman-teman punya teman yang lebih tinggi ataupun yang lebih pendek. Nah, itu bisa ditentukan oleh si pertumbuhan tulang. Nah, maka apa saja sih gitu ya faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang? Nah, oke ya. Nah, jadinya teman-teman, ini kita bahasan secara umum saja gitu ya. Nah, tentu saja biasanya gitu ya, kalau orang tuanya punya gen tinggi, nah anaknya juga kemungkinan akan membawa gen yang tinggi. Maka faktor yang pertama itu tentu saja bisa berupa faktor genetik gitu ya, atau faktor keturunan gitu. Jadi memang pada dasarnya ya dia punya gen yang menyebabkan pertumbuhan tulangnya lebih pesat gitu ya. Kemudian untuk faktor yang kedua di sini adalah masalah nutrisi. Nah, kecukupan nutrisi satu orang dengan orang yang lain itu bisa berbeda. Nah, jaringan tulang tentu saja akan membutuhkan nutrisi yang umum maupun nutrisi yang spesifik. Khususnya apa? Misalkan teman-teman tahu bahwa vitamin D gitu ya, itu dapat membantu pembentukan tulang dan gigi gitu ya. Pada dasarnya gigi sebenarnya tulang sih. Nah, jadi di sini vitamin D gitu itu bisa. Nah, kemudian hal-hal yang lainnya gitu ya, misalkan seperti asupan kalsium gitu ya. Tentu saja teman-teman tahu bahwa pada dasarnya tulang itu menimbun kalsium ya kan ya. Nah, jadi bisa dapat dari sini gitu ya. Apakah akses makannya dia, akses makanannya dia gitu ya, kaya akan zat-zat yang dapat memicu pertumbuhan tulang. Nah, kemudian untuk faktor yang ketiga di sini adalah faktor yang lebih bersifat fisiologis, yang bersifat menerangkan fungsi atau mekanisme tubuh, yaitu masalah hormon. Oke ya. Nah, sebenarnya untuk hormon gitu ya, tentu saja ini akan dikendalikan oleh genetik gitu ya, dikendalikan oleh tubuh. Nah, jadi ada hormon yang nanti spesifik atau berpengaruh baik langsung ataupun tidak langsung terhadap pertumbuhan si tulang. Nah, apa saja sih hormon-hormonnya? Nah, hormon-hormon yang terkenal mengenai kalsium khususnya gitu ya, adalah dua hormon antagonis, yaitu paratormon ya, paratormon dan kalsitonin. Nah, teman-teman ingat gak? Di sini kita menyatakan bahwa tulang memiliki matriks yang akan menyimpan tentu saja kalsium, ya kan ya. Kemudian teman-teman ingat di masalah jaringan hewan, saya sudah membahas mengenai osteoklas, yaitu sel khusus yang fungsinya adalah untuk mengarsitekturkan gitu ya, atau mengubah gitu ya susunan atau struktur dari tulang gitu ya. Nah, jadinya teman-teman untuk ini ketika tubuh membutuhkan kalsium gitu ya, maka kalsium itu bisa ditarik dari tulang, atau jika tubuh kebanyakan kalsium, maka kalsium akan bisa ditimbun oleh tulang. Nah, ini diatur oleh si paratormon gitu ya dengan si kalsitonin. Maka hubungannya bisa saya sederhanakan seperti ini. Jadi di sini ada kalsium tulang
gitu ya. Kemudian ada kalsium darah. Nah, jika di sini kalsium darah terlalu sedikit gitu ya, maka dia akan ngambil kalsium tulang ya kan ya. Maka ada perubahan seperti ini gitu ya. Nah, kemudian jika kalsium darah terlalu banyak, maka kalsium darah akan ditimbun ke tulang. Nah, maka yang menjalankan ini apa saja? Nah, jadi kalau dia mengubah kalsium tulang menjadi kalsium darah gitu ya, itu dilakukan oleh paratormon. Ya. Kemudian kalau untuk kalsium darah ditimbun menjadi kalsium tulang, itu dilakukan oleh kalsitonin. Paham ya? Jadi ini adalah contohnya untuk metabolisme kalsium secara langsung. Kemudian untuk hormon lain ada gak? Ada gitu ya. Hormon lainnya gitu ya. Contohnya apa? Contohnya adalah si growth hormone gitu ya. Growth hormone atau GH gitu ya, atau somatotropin gitu ya, somatotropin hormon atau STH. Jadi ini adalah hormon yang berhubungan dengan pertumbuhan tubuh gitu ya, berhubungan sama tinggi badan, berat badan dan sebagainya. Demikian juga untuk hormon misalkan tiroksin gitu ya, yang pada dasarnya di sini mengatur segala metabolisme tubuh secara umum. Oke ya, metabolisme tubuh umum gitu. Termasuk masalahnya dengan si tulang gitu ya. Jadi kalau misalkan teman-teman pernah dengar gitu ya, kalau kebanyakan tiroksin gitu ya, kebanyakan tiroksin, maka bisa saja tubuhnya itu akan lebih besar daripada ukuran tubuh normal. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya ini adalah hormon kelamin gitu ya. Hormon kelamin. Misalkan apa? Misalkan hubungannya dengan testosteron gitu ya. Testosteron dengan misalkan kalau di wanita dominannya adalah estrogen gitu ya. Jadi, teman-teman, kadar dari hormon kelamin ini juga dapat berperan dalam pertumbuhannya si tulang gitu ya. Kenapa? Contohnya misalnya gini, teman-teman tahu bahwa ketika kita sampai pada pubertas, kalau untuk yang laki-laki, dia akan mengeluarkan hormon testosteron dalam jumlah yang besar. Maka kita akan memunculkan ciri-ciri sekunder gitu ya. Yaitu apa? Misalkan tubuh akan bertambah tinggi secara pesat ya kan ya. Kemudian dada menjadi bidang, bahu akan menjadi lebih bidang dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan itu. Demikian juga untuk si estrogen gitu ya. Dan ini juga ada berkaitannya gitu ya. Jika hormon estrogen itu nggak normal, maka kaitannya itu bisa berhubungan dengan kerapuhan dari tulang. Paham ya? Jadi ini berbagai mekanisme yang dilakukan. Dan untuk yang selanjutnya gitu ya, ini adalah mengenai aktivitas gitu. Untuk kerjaan dari si metabolisme tulang gitu ya, kita tahu bahwa pada jaringan tulang, kita menemukan ada yang disebut sebagai, sekali lagi, osteoklas, ya kan ya, yang akan mengatur ini dan itu berkaitan dengan bentuknya tulang, termasuk dia akan dilepaskan atau tidak untuk kalsiumnya. Nah, maka ingat yang pernah saya katakan di jaringan hewan gitu ya, osteoklas di sini akan mengurai tulang yang akan jarang dipakai, gitu. Jadinya, teman-teman, dari proses ini gitu ya, nah, pertumbuhan tulang juga akan dipengaruhi oleh banyaknya aktivitas kita. Seberapa bebannya aktivitas yang dilakukan, gitu ya. Maka ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang. Nah, jika kita sudah banyak membahas soal ini, gitu ya, kita sudah tahu berbagai fungsi, ya kan ya, kemudian berbagai faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan tulang, maka sekarang kita akan lanjutkan dengan bahasan klasifikasi sistem rangka. Nah, klasifikasi sistem rangka di sini pada dasarnya di tubuh manusia gitu ya. Nah, rangka kita gitu ya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu yang disebut sebagai rangka aksial dengan rangka apendikuler. Nah, oke ya.
Nah, apa sih yang disebut sebagai rangka aksial dan rangka apendikuler? Nah, rangka aksial di sini menyatakan sumbu, gitu ya, menyatakan sumbu tubuh, gitu. Sedangkan untuk rangka apendikuler di sini menjelaskan mengenai rangka yang berhubungan dengan anggota gerak, gitu ya. Nah, seperti kata aksis gitu kan, itu artinya sumbu ya kan ya. Nah, kemudian appendix pada dasarnya itu sesuatu yang menjuntai keluar atau menungkai gitu ya istilahnya. Nah, jadinya bagaimana sih kita dengan mudah gitu ya menentukan dia itu rangka aksial atau rangka apendikuler? Ya, simpel saja gitu ya. Di tubuh kita yang menjadi sumbu adalah satu garis ini ya kan ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan secara sederhana, di sini kepala gitu ya. Di sini ya saya gambar ini dulu ya. Oke. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah kira-kira kayak gini. Oke ya. Oke, maka teman-teman tahu bahwa untuk bagian ini gitu ya, sumbu tubuhnya kita itu adalah yang bagian kira-kira di sini gitu ya. Maka yang menjuntai keluar atau menungkai itu adalah si rangka apendikuler. Jadi untuk si aksial gitu ya, kira-kira pastinya ada tengkorak ya kan ya. Kemudian tulang belakang kita dan ada kerangka dari si rusuk itu. Kemudian ke bawah nyambung ke bagian panggul gitu ya. Nah, jadi itu adalah sumbunya kita gitu ya, tonggak pertamanya kita. Nah, kemudian dari sini muncul anggota gerak atas dengan anggota gerak yang bagian bawah gitu ya. Nah, dengan demikian teman-teman, dari sini juga termasuk si bagian bahu gitu ya, bagian bahu. Kemudian baru ke bagian lengan atas, lengan bawah. Nah, demikian juga untuk yang di bagian pergelangan, di bagian anggota gerak bagian bawah atau yang biasa kita kenal dengan kaki. Nah, beberapa literatur atau beberapa buku bisa saja memisahkan gitu ya untuk bagian tengkoraknya gitu. Jadi untuk rangka dia bagi jadi ada tengkorak, ada aksial, kemudian baru ada si apendikuler. Tapi intinya sama saja gitu ya. Nah, jadinya teman-teman gitu ya, rangka ini akan kita pelajari satu persatu bagian-bagiannya, tapi yang akan saya sampaikan itu adalah bagian yang umumnya saja gitu ya. Jadi, yang penting teman-teman tahu gitu ya, tulang-tulang umum yang biasa ditemukan di tubuh kita gitu ya. Saya tidak akan fokus ke masalah jumlahnya berapa, kecuali untuk bagian-bagian yang penting membahas jumlah. Misalkan apa? Rusuk, kemudian tulang belakang. Itu penting sekali untuk diketahui pembagiannya. Oke ya. Nah, dengan demikian gitu ya, kita akan lanjutkan pembahasan mengenai pembagian rangka aksial dan apendikuler di video berikutnya. Nah, Sobat Adsense, sampai di sini dulu video pembahasan materi mengenai sistem gerak. Sampai bertemu di video berikutnya, semoga bermanfaat. Salam pintar! Sekian Sobat Adsense untuk video pembelajaran hari ini. Sampai ketemu lagi di video belajar berikutnya. Jangan lupa aktifkan notifikasi untuk video terbaru kami ya. Sobat Adsense juga bisa mengunjungi adsense.id dan temukan ribuan video pembelajaran. Sampai jumpa Sobat Adsense, salam pintar!